Bagi teman-teman pelamar umum, ini nanti mengerjakan seleksi yaitu dengan CAT UNBK ya. Ini adalah untuk guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Nah, di sini nanti kita mengerjakan materi soal untuk teknis, manajerial, sosiokultural dan juga wawancara. Namun di sini teman-teman harus tetap optimis dikarenakan di sini akan ada dua kemudahan ya bagi pelamar umum P3K guru tahun 2022 sehingga kita bisa optimis ya untuk lulus seleksi dengan CAT UNBK ini. Adalah merupakan peluang besar supaya kita nanti bisa diangkat ya menjadi ASN P3K di tahun 2022. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini akan ada dua kemudahan untuk teman-teman pelamar umum P3K guru tahun 2022 dan merupakan peluang besar supaya nanti kita bisa diangkat ya menjadi ASN P3K di tahun 2022 ini. Untuk yang pertama teman-teman, jadi keuntungan bagi teman-teman pelamar umum yang pertama ini adalah ada dua afirmasi ya, ada dua afirmasi untuk teman-teman pelamar umum. Nah, di sini seperti yang kita pernah lihat ya, yaitu pada bagian paragraf yang ke-8 dari Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 terkait tentang penambahan nilai. Nah, jadi di seleksi P3K guru 2022 ini nanti akan ada penambahan nilai untuk kompetensi teknis ya. Kompetensi teknis untuk pelamar umum ini diberikan penambahan nilai, yaitu dengan ketentuan yang pertama, bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar, ini mendapatkan tambahan nilai sebesar 100% ya dari nilai paling tinggi. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki sertifikat pendidik, ini nanti untuk kompetensi teknis ini adalah dapat dianggap sebagai langsung lulus teman-teman. Jadi yang pertama adalah teman-teman mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik ya. Kemudian yang kedua ini adalah bagi teman-teman penyandang disabilitas yang sudah terverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya ini sesuai dengan jabatan yang dilamar akan mendapatkan yaitu tambahan nilai yaitu sebesar 10% teman-teman. Jadi kita mendapatkan tambahan nilai 10% ini adalah untuk teman-teman penyandang disabilitas. Jadi untuk afirmasi pertama adalah afirmasi serdik, yang kedua ini adalah ada afirmasi disabilitas. Tentunya nanti akan ada persyaratan tambahan untuk teman-teman yang penyandang disabilitas, yaitu yang pertama surat keterangan dari dokter ya yang menjelaskan tentang kedisabilitasan kita. Yang kedua nanti ketika kita melakukan pendaftaran ini adalah nanti akan ada link yang mana di sana kita harus menyematkan link video kita ketika bekerja sehari-hari sebagai honorer dengan menunjukkan kedisabilitasannya. Nah, selanjutnya di sini untuk bagian yang kedua yaitu penambahan nilai sebagaimana dimaksud ini diperhitungkan sebagai nilai awal ya. Jadi sejak awal kita mendaftar kalau misalkan ini terverifikasi semua maka kita langsung mendapatkan nilai itu di awal ya teman-teman. Jadi dapat dianggap sebagai nilai tabungan lah gitu. Nah, ini adalah untuk penentu atau tidaknya nilai membatas kompetensi teknis. Nah, selanjutnya di sini disebut lagi teman-teman dalam mekanisme terbaru ya dari Juknisnya, yaitu di sini meskipun di sini nanti kita mengerjakan soal ini yaitu ada soal kompetensi teknis, ini adalah butir soalnya sekian, waktunya sekian menit, kemudian bobotnya ada 60%, kemudian manajerial, sosiokultural, wawancara. Nah, ini untuk teman-teman yang memiliki afirmasi ini, bagi yang memiliki serdik maka untuk bagian bobot 60% ini langsung sudah lulus ya. Nah, udah lulus. Kalau misalkan kita disabilitas, inilah kita dapat 10%-nya, lumayan kan? Namun di sini juga disampaikan ya, di sini ujian P3K ini berbeda dengan CPNS karena nggak ada seleksi kompetensi dasar ya, hanya ada seleksi kompetensi bidang atau seleksi kompetensi teknis. Nah, untuk peserta yang sudah tersertifikasi ini tetap harus ikut semua tesnya ya. Jika berkas lengkap, nilai tes kompetensi teknis ini akan penuh. Kecuali berkas bermasalah, maka nilai tes kompetensi teknis lah yang akan digunakan. Meskipun demikian, ini tetap harus lulus passing grade ya untuk manajerial dan juga sosiokulturalnya. Jadi bagi teman-teman yang di sini sudah mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik, namun meskipun teman-teman di sini sudah mendapatkan afirmasi untuk kompetensi teknis, di sini tetap harus memenuhi nilai ambang batas untuk kompetensi manajerial, sosiokultural dan juga pertanyaan wawancara. Jadi di sini untuk yang pertama itu adalah kemudahannya, ini adalah kita bisa mendapatkan dua afirmasi teman-teman.
Ini adalah berlaku untuk teman-teman baik itu guru honorer sekolah negeri, lulusan PPG, dan juga guru honorer sekolah swasta. Kemudian kemudahan yang kedua ini adalah pelamar umum ini tetap mengunci formasi ya, atau tidak bisa digeser. Tentunya di sini adalah tidak semuanya ini mendapatkan fasilitas atau kemudahan ini teman-teman. Nah, yang memiliki keistimewaan ini hanyalah untuk guru honorer di sekolah negeri, yang mana di sini masa kerjanya inilah kurang dari 3 tahun ya, terdaftar di Dapodik. Nah, di sini untuk penjelasannya inilah seperti yang pernah kita dapatkan beberapa waktu yang lalu, bahwa ini adalah merupakan perbedaan mekanisme seleksi P3K di 2021 dengan 2022. Inilah terletak pada bagian untuk formasi ya, yang mana di sini untuk formasi inilah melekat pada guru di sekolah induknya. Dan di sini ini tidak terjadi lagi mutasi ataupun juga rotasi ya, serta pergeseran. Dan juga di sini diperjelas yaitu ketika ada kebijakan untuk penempatan. Nah, ini adalah untuk pada bagian juknis terbaru ya, yaitu di bab keempat, pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1. Seperti yang kita ketahui, untuk pelamar prioritas 1 itu adalah langsung penempatan tanpa pengetesan lagi ya. Yang mana di sini untuk seleksi dengan penempatan bagi pelamar prioritas 1 ini juga ada ketentuannya. Yang mana di sini ketentuannya pada bagian huruf F ini kan apabila tidak terdapat penetapan kebutuhan di tempat tugasnya, maka pelamar prioritas 1 ini akan dapat ditempatkan pada sekolah lain yang tersedia penetapan kebutuhannya. Kemudian pada poin yang G ini adalah penempatan untuk pelamar prioritas 1 ini pada sekolah lain sebagaimana dimaksud huruf F itu tidak menggeser ya teman-teman. Jadi tidak menggeser guru non ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut, termasuk teman-teman guru honor sekolah negeri yang pelamar umum ya. Jadi termasuk formasinya pelamar umum ini tidak bisa digeser meskipun oleh guru yang sudah lulus passing grade. Nah, selanjutnya di sini pada ilustrasi ini kita dapat mengetahui ketika dari teman-teman guru lulus passing grade atau mungkin pendaftar umum atau pelamar prioritas ketika melakukan pembelian formasi yang tidak bisa ditempatkan, ini akan masuk ke cloud ya. Nah, selanjutnya di sini mereka akan ditempatkan by system ya melalui akun SSCSN masing-masing. Nah, selanjutnya di sini untuk di sini pada bagian yang warna kuning, nah ini teman-teman, untuk warna kuning ini adalah guru honorer sekolah negeri. Ini adalah dari berbagai macam status, entah itu yang tidak lulus atau tidak lamar sebelumnya, entah itu pelamar prioritas 2, 3 ataupun juga pelamar umum. Maka formasinya inilah melekat kepemilikannya dia ya, sehingga yang bisa diisi oleh pelamar prioritas 1 ini adalah yaitu yang di sini tidak ada pemiliknya untuk formasi ini. Nah, itulah teman-teman, yaitu dua kemudahan bagi teman-teman pendaftar umum P3K Guru 2022. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.